Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Klinik Pak Sadilo Official. Kembali bersama saya Dr. Sadilo dalam program vlog kesehatan di edisi hari ini Selasa tanggal 14 Maret 2023 ya. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Amin. Nah, di kesempatan sore hari ini saya sudah bersama pasien yang mana pasien ini mempunyai riwayat penyakit pembengkakan jantung ya. Kalau istilah medisnya itu ada arteri koroner. Namun untuk pasien saya yang satu ini sebenarnya belum masuk kategori arteri koroner atau jantung koroner karena belum ada pembuluh darah yang ada sumbatannya. Maksudnya di dalam pembuluh darah jantung itu belum ada titik-titik yang dibaca melalui rekam jantung begitu. Sehingga pada kesempatan sore hari ini saya akan mencoba, ini karena ini sudah teruji untuk menyembuhkan penyakit jantung koroner, yaitu dengan metode biolistrik dan jarum akupuntur. Nah, bagaimana prakteknya? Ya, Anda bisa mengikuti saya. Ini adalah mediatornya, penghantar listrik. Jadi ketika orang atau pasien yang mempunyai riwayat jantung itu biasanya karena ada beberapa penyebab. Pertama, kolesterol, ya, jelas itu. Kalau kolesterolnya masuk ke dalam pembuluh darah jantung, kemudian ini sulit untuk dipompakan keluar, gitu. Sehingga akan membentuk titik-titik atau akan terjadi penyumbatan di beberapa jalur arteri di dalam pembuluh darah jantung. Sehingga ketika medis menemukan titik-titik seperti itu, biasanya medis akan menyarankan untuk dipasang ring atau di bypass jantung dan ada beberapa hal lain. Nah, dengan metode biolistrik ini, pertama saya akan memberikan arus listrik kepada pasien penderita jantung bengkak ya. Bagaimana caranya? Begini. Ini adalah medianya yang saya injek ya. Ini adalah media listrik, kemudian tangan ini sudah mengandung arus listrik dan kemudian kita tempelkan di bagian pinggang. Nah, Anda bisa lihat ada gerak refleks di kedua kakinya. Nah, kemudian kita tarik ke atas pelan, ya, pelan, mengikuti aliran, maksudnya pembuluh darah yang berinteraksi di sekitar tulang belakang kita, lalu ke arah titik jantung di sini. Nah, kita berhenti di sini. Kita berhenti. Nah, apa tujuannya berhenti? Ini untuk menggerakkan, menggetarkan atau menimbulkan gelombang kontraksi otot saraf supaya jaringan pembuluh darah atau saraf yang berada di sekitar jantung ini menjadi kendor, menjadi elastis ya. Sehingga dengan demikian pompa jantung ini akan perlahan-lahan kembali normal. Irama, baik itu iramanya, pompanya dan detaknya ya. Kemudian kita tarik ke sini ya, ke sini. Nah, biasanya di sini ada katup jantung ya. Terus ada yang pembuluh darah aorta, ada dua ini. Ini biasanya yang mengalirkan oksigen menuju ke otak kanan dan otak kiri. Ini kita berikan rangsangan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini aliran listrik ini apabila Anda merasakan ya, maksudnya apabila Anda melakukan terapi ini, semua jaringan pembuluh darah baik yang lembut sekalipun apalagi yang besar, ini semuanya akan bergerak, berkontraksi. Nah, Anda tidak melihat refleks di sini, tapi Anda bisa menyaksikan refleks di sini. Nah, tapi ini tidak sakit. Nah, karena ini apa saja kan lagi pertama gitu ya. Jadi agak rada-rada kaget gitu ya.
Kita tarik di sini. Dekat saja. Nah, pemirsa, tadi sudah saya jelaskan ya, arus listrik ini berfungsi untuk menggeliatkan atau menimbulkan gelombang kontraksi otot saraf supaya itu ada renggang gitu ya, antara organ tubuh. Misalkan kan ada pembuluh darah yang melengket ya, bisa melengket rekat banget dengan dinding jantungnya atau pembuluh darah di dalam jantungnya, bisa di luar maupun di dalam seperti itu. Nah, dengan biolistrik ini akan menimbulkan gelombang-gelombang yang membuat pembuluh darahnya jadi elastis, lentur, sehingga sirkulasi darahnya dapat berjalan normal. Nah, kenapa pasien ini tidak diam? Maaf ya, karena baru pertama ya merasakan ini. Semua otot-otot baik yang kecil maupun yang gede sekalipun dia gerak, tidak seperti itu. Nah, setelah itu dia akan elastis dan lentur kembali gitu. Setelah itu kita nanti akan menancapkan beberapa jarum yang berfungsi untuk menseimbangkan keberadaan yin yang. Apa itu yin yang? Itu secara teori akupuntur bahwa di dalam tubuh manusia itu ada dua energi, ada panas dan dingin. Nah, keduanya itu harus seiring sejalan ya, tidak boleh hanya panasnya, hanya ada panasnya aja, atau juga tidak boleh sebaliknya hanya ada dinginnya saja. Karena apabila itu yang terjadi, maka pasti akan mengalami gangguan keseimbangan kesehatan tubuh kita. Gitu. Kita saksikan tadi pasien ini rodok ginjal rasanya ginjal agak goyang-goyang. Sekarang sudah mulai tenang ya, karena sudah lentur gitu pembuluh darahnya, sudah tidak kaku lagi. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu, sahabat semuanya, bahwa penyakit jantung koroner tidak harus dioperasi ya. Mesti sebelum mengambil satu keputusan untuk operasi, sebaiknya dikonsultasikan dulu ya, seberapa parah keberadaan jantung koroner itu, seberapa parah itu, maksudnya ada berapa titik sumbatan di dalam pembuluh darah jantung itu. Kemudian nanti juga minta keterangan sama dokter yang memeriksa, dok, bagaimana keberadaan jantung saya, apakah sudah terlalu parah atau belum gitu. Kalau dokter menjawab belum terlalu parah ibu, itu insya Allah di klinik Pak Kusadewo bisa kita lakukan terapi untuk menormalkan kembali keberadaan jantung koroner dengan media terapi bioenergi listrik yang nanti kita akan kombinasikan dengan akupuntur. Nah, bagaimana selanjutnya akupuntur? Tetap di channel Klinik Pak Kusadewo Official. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah menerapkan metode pertama, yakni fisioterapi bioenergi listrik, ya. Sekarang kita akan menerapkan metode yang kedua dalam menangani kasus penyakit pembengkakan jantung. Ya. Jadi kita akan melakukan penjaruman ada sekitar 10 titik jarum yang fungsinya itu untuk menstabilkan energinya, untuk menstabilkan suhu tubuhnya. Seperti tadi, bahwasannya secara teori akupuntur, di dalam panas ada dingin, di dalam dingin ada panas yang terjadi di tubuh kita. Maka keduanya itu harus seimbang. Apabila tidak seimbang, maka akan terjadi gangguan keseimbangan tubuh. Contohnya mudah masuk angin, atau badan ini di dalamnya hanya terasa lembab sekali, hanya terasa panas, dan sebaliknya gitu. Lembab panas, lembab panas. Tidak bisa begitu ya. Harus antara panas dan dingin harus berjalan seiring sejalan. Istilahnya bergandengan tangan gitu, ya. Nah, sekarang saya akan menancapkan jarum akupuntur di bagian
ya. Ini saya ambil 4 cun dari titik paru-paru kemudian ke sini. Ini untuk titik akupunturnya. Ini jarum ukuran 1 cun, ya. Kita tancapkan. Nah, pasien ini sudah terlihat sekali lebih ngeri ketika di traplastik karena ginjal-ginjal tadi dia. Kemudian jarum yang kedua kita 4 cun ya ada di sini, kemudian kita tancapkan di sini di titik paru-parunya. Nah, tidak sakit karena badannya tebal ini. Kebanyakan kuliner masih, makanya itu harus dikurangi ya. Jangan banyak-banyak konsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi karena jelas itu akan memberatkan daripada pompa darahnya. Kenapa pompa darahnya berat? Ya karena darahnya kental sehingga berat. Sehingga kalau sudah kecapean pompanya itu akan timbul keringat dingin, jantung berdebar, kemudian napas sesak seperti itu. Ya, kita tampilkan di sini. Tidak terasa. Dan ini dicabut tidak berdarah. Kalau berdarah berarti salah, kenapa pembuluh darahnya? Seperti itu. Jadi yang mempunyai riwayat seperti ini, apabila nanti ada waktu boleh berkunjung ke klinik Pak Kusadewo atau mau berkonsultasi langsung bisa di channel klinik Pak Kusadewo Official. Kemudian jarum yang ke-6 di sini. Ya. Ini adalah titik-titik meridian ya, yang berhubungan dengan jantung. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan jantung yakni lambung. Kenapa lambungnya bisa berkaitan? Karena apabila gas lambungnya tinggi, gastrinya tinggi, ini akan naik ke atas, kemudian akan menusuk ya ulu hati, sini menjadi berat, kemudian naik ke paru-paru, kemudian dari paru-paru langsung ke daerah jantung seperti itu. Akhirnya jantungnya berdebar, napas sesak gitu ya, seperti itu. Nah, kita ambil daerah lambung. Ini jarum keberapa ini? 7. Ya, 7. Jarum ke-8 masih kita ambil kanan kiri karena untuk keseimbangannya. Kemudian ulu hatinya di mana ulu hati? Ulu hati di sini. Ya, kita tancapkan lagi 2 jarum lagi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah metode terapi yang biasa digunakan untuk menangani pasien yang mengalami penyakit pembekakan jantung atau jantung koroner tapi yang belum dipasang ring ya, belum dibalonisasi ya, masih utuh gitu jantungnya, itu masih nggak ada ringnya, bukan sambungan, masih dapat kita tangani di sini, tangani maksudnya. Untuk itu yang mempunyai riwayat itu sebaiknya sebelum memilih ya pilihan untuk dioperasi, carikan dulu alternatif lainnya, mungkin ada gitu ya. Ya contohnya seperti ini, ada maksud saya yang tinggal di Jakarta bisa menghubungi klinik di sana di Jakarta ya. Banyak. Atau di tempat-tempat lain yang ada layanan terapi semacam ini gitu ya. Nah kemudian kita sambungkan ke arus KBD, alat akupuntur mesinnya ya. Ini kita lihat keseimbangannya antara pembuluh darah kanan dan kiri seimbang apa tidak gitu. Ini seperti ini, kemudian kita sambungkan ke sini, ke sini. Nah, setelah itu kita nyalakan, ya, sambung jarum-jarum yang sudah kita sambungkan dengan mesin ini.
kita kasih timer 10 menit saja. Kita nolkan dulu semuanya. Nah sekarang kita nyalakan. Kemudian kita buka pelan-pelan. Nah, jika pemirsa melihat ada pergerakannya, ada pergerakan. Tahan mas ya. Ada pergerakan jarum. Ya. Sudah kali. Itu dicokoti katanya. Itu ada jarum yang gerak. Tapi sebelah kanan. Kenapa kiri tidak bergerak ya? Kalau mau lihat lebih jelasnya ya, seperti ini. Saya dekatkan. Itu sebelah kanan jelas kelihatan bergerak ya. Kanan itu. Kenapa bergerak? Karena keadaannya normal. Nah, sebelah kiri yang merah ini tidak bergerak ya, tidak bergerak tuh. Cuma ada sedikit bergerak. Nah, kemudian kita lihat titik berikutnya. Ya, kita lihat titik berikutnya. Coba dibantu Mbak Suster. Kita berubah di jarum nomor ini pas di titik jatuhnya. Kita sedikit saja ke sini. Nah, ini tidak boleh kecil-kecil. Kita perlahankan ya. Kemudian yang ini. Nah, di sini bergerak. Di sini tidak bergerak ya. Di sini bergerak, di sini tidak bergerak. Ya. Di sini bergerak, di sini tidak bergerak. Nah, dua-duanya ini pelan banget. Kenapa? Karena tadi keadaan pembuluh darah jantung dan keadaan pembuluh darah paru-paru ini dua-duanya kaku. Sehingga ini dibutuhkan waktu untuk bisa menggerakkan kedua jarum ini. Ya, kemudian titik ulu hati kita buka. Nah, ulu hati juga belum gerak. Kemudian di lambungnya juga belum gerak. Nah, nanti apabila sudah normal, ini jarum semuanya akan bergerak gitu ya. Akan bergerak. Sehingga yang dibilang keseimbangan antara pembuluh darah kanan dan pembuluh darah kiri. Ya, sini ada dua pembuluh darah besar ya, yang mengalirkan, yang mensuplai darah ke otak kiri dan otak kanan. Ini kedua-duanya harus seimbang. Seperti ini ya. Jadi penanganan penyakit atau keluhan pembengkakan jantung maupun jantung koroner. Jadi dengan menggunakan dua metode terapi, yang pertama adalah fisioterapi bioenergi listrik dan yang kedua adalah penjaruman atau jarum akupuntur atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan tusuk jarum. Oke, saya rasa begitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semua. Akhirnya saya Tato Pakusadewa mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah lakukan terapi yang pertama perdana buat pasien ini. Kalau biasanya keadaannya bagaimana, kita akan tanyakan sama Pak Tardi. Pak Tardi, bagaimana Mas rasanya setelah diterapi dan sebelum diterapi untuk keluhan Mas Tardi pembengkakan jantung? Rasanya bagaimana Mas? Alhamdulillah, sekitar ya, napas ending saat dari itu kan lagi abot kan, sampai ke ending gue ya buat tempat ketek, biasanya buat tempat pegel, ke ending di napas. Oh gitu ya. Tapi buatan jebet, buatan keringet dingin, buatan ini. Jadi sudah kita dengarkan bagaimana pendapatnya Mas Tardi tentang terapi dengan menggunakan fisioterapi bioenergi listrik dengan jarum akupuntur. Ternyata beliau sudah langsung merasakan manfaatnya, dan mudah-mudahan nanti untuk yang kedua ini sudah bisa tambah membaik sehingga ketika nanti kontrol ke rumah sakit hasilnya akan sempurna 100%
pulih seperti sedia kala. Amin. Begitu ya Mas Ardi, terima kasih. Mudah-mudahan cepat mari. Siap. Atur nuhun. Ya.